2 BKA dan semester 2. Dan materi yang saya ingin bawakan adalah prasangka berdasarkan ras dan etnis. Prasangka berdasarkan etnis merupakan sikap atau penilaian negatif terhadap seseorang yang didasarkan pada perbedaan ras, suku, atau latar belakang budayanya. Dalam bidang konseling, prasangka ini dapat menjadi hambatan karena mempengaruhi cara konselor memenuhi, menilai, dan membantu klien. Seorang konselor dituntut untuk bersikap objektif, terbuka, dan menghargai keberagaman agar hubungan konseling dapat berjalan dengan baik. Dan materi yang saya ingin bawakan adalah dampak prasangka terhadap konseling. 1. Hambatan hubungan terapeutik adalah hubungan profesional antara konselor dalam konseling yang dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan penerimaan. Prasangka yang dimiliki konselor dapat menghambat terbentuknya hubungan yang positif karena konseling merasa tidak dipahami, tidak dihargai, atau bahkan dihakimi. Akibatnya, konseling memiliki kurang terbuka dan menyelesaikan perasaan dan masalah yang dialami. Contohnya, seorang siswa dari daerah tertentu datang untuk berkonsultasi, namun konselor memiliki anggapan bahwa siswa yang dari daerah tersebut kurang disiplin. Akibatnya, konselor kurang memberikan perhatian dan empati sehingga siswa merasa tidak nyaman untuk bercerita. 2. Kesalahan asesmen dan diagnosis. Asesmen dan diagnosis merupakan proses memahami kondisi serta masalah yang dialami konseling. Prasangka dan menyebabkan konselor salah menafsirkan perilaku, nilai, atau kebiasaan konseling. Hal ini dapat mengakibatkan masalah yang sebenarnya tidak teridentifikasi atau perilaku yang normal dianggap sebagai masalah. Adapun contohnya, seorang konseling lebih banyak diam saat sisi konseling karena menghormati orang yang lebih tua. Namun, konselor menganggap sikap tersebut sebagai tanda kurang percaya diri atau gangguan sosial sehingga diagnosis yang diberikan menjadi kurang tepat. 3. Intervensi tidak dapat. Intervensi adalah teknik yang strategi digunakan konselor untuk membantu konseling menyelesaikan masalah. Jika diketahui oleh prasangka, maka intervensi yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai, atau latar belakang budaya. Akibatnya, proses bantuan menjadi kurang efektif. Contohnya, konselor menyarankan konseling untuk menyelesaikan masalah keluarga tanpa melibatkan orang tua. Padahal dalam keluarga konseling dapat keputusan penting selalu dibicarakan bersama keluarga. Akibatnya, saran tersebut sulit diterapkan dan tidak membantu konseling. 4. Early terminator, penghenti konseling lebih awal. Early terminator adalah kondisi yang ketika konseling mengakhiri proses konseling sebelum tujuan yang diterapkan tercapai. Hal ini dapat terjadi karena konseling merasa tidak dipahami, tidak dihargai, atau diperlakukan tidak adil akibat adanya prasangka dari konselor. Akibatnya, masalah konseling tidak terselesaikan secara optimal. Contohnya, seorang konseling merasa bahwa konselor selalu menyalahkan dirinya setiap kali bercerita tentang masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dia merasa tidak nyaman dan tidak dapat dukungan. Konseling memutuskan berhenti mengikuti konseling meskipun masalahnya belum selesai. Sekian dari materi singkat saya yang berjudul dampak prasangka terhadap konseling. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.